Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Reza Arif Pangestu, mahasiswa Magister Desain kelas profesional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan analisis studi kasus untuk mata kuliah Desain Budaya dan Manusia. Fokus bahasan kita kali ini yaitu melihat aspek psikologi dan motivasi dari interaksi manusia dengan sebuah objek. Dan objek yang akan kita bedah secara mendalam adalah salah satu produk teknologi audio paling revolusioner yaitu Apple AirPods Pro. Jadi sebagai latar belakang, AirPods Pro 2019 ini adalah earphone nirkabel pertama dari Apple yang dilengkapi fitur Active Noise Cancellation dan mode transparansi. Di tahun 2019, penjualan AirPods ini mencapai 60 juta unit dan AirPods Pro dan generasi lainnya menguasai pasar wireless earphone selama beberapa tahun terakhir. Desain yang baik selalu dimulai dengan pemahaman mendalam tentang psikologi dan teknologi. AirPods Pro adalah contoh sempurna bagaimana teknologi yang sangat rumit dan kompleks bisa disembunyikan di balik antarmuka dan interaksi yang terasa sangat sederhana dan natural. Untuk membuktikan hal ini, mari kita bedah AirPods Pro menggunakan 6 prinsip fundamental interaksi yang digagas oleh tokoh desain legendaris Don Norman. Kita mulai. Prinsip pertama, affordances atau kemampuan bawaan, yaitu hubungan antara properti fisik atau suatu objek dengan kemampuan pengguna untuk menentukan bagaimana objek tersebut dapat digunakan. Bisa kita lihat pada bagian earbuds, AirPods yang melengkung secara otomatis memberikan affordances untuk dimasukkan ke dalam lubang telinga manusia. Jadi batangnya itu memberikan affordance untuk dijepit atau dipegang. Pada bagian casing yang bentuknya kayak kotak sabun, dengan engsel di bagian atas memberikan affordance untuk digenggam dan dibuka tutupnya. Lalu pada bagian silikon ear tipsnya, bahan silikon yang lunak memberikan kemampuan untuk dikompresi ditekan agar pas dengan bagian bentuk lubang telinga manusia. Lanjut pada prinsip kedua yaitu tanda atau petunjuk. Jika affordance adalah apa yang bisa dilakukan, maka tanda atau petunjuk memberitahu kita di mana dan bagaimana melakukannya. Contohnya, ceruk pada tutup casingnya. Jadi untuk di bagian casingnya, Apple memberikan sedikit cekukan atau celah di bagian depan casing. Ini adalah tanda yang memberitahu jempol pengguna untuk congkel di sini atau dibuka di sini. Lalu ada tanda lampu LED di pada bagian casingnya untuk memberitahu kita apakah perangkat sedang pairing, baterai habis atau baterai sudah penuh. Lalu pada bagian batangnya ada tulisan L dan R untuk menunjukkan secara eksplisit agar pengguna tidak tertukar mana kanan mana kiri. Masih pada prinsip tanda atau petunjuk, pada bagian silikon di paket pembelian ada tulisan ukuran ya, XS, M atau S atau L. Ini untuk pengguna supaya memilih mana silikonnya yang paling tepat untuk mereka. Lalu ketika di layar iPhone, di control centernya ada petunjuk active noise cancellation ketika sedang aktif atau sedang tidak aktif. Pada fitur audio spasial ada juga petunjuk di bagian iPhone-nya, di bagian perangkat handphonenya. Visual ini menunjukkan fitur audio spasialnya sedang aktif atau sedang tidak aktif dan bekerja untuk melacak posisi pengguna. Prinsip selanjutnya adalah pemetaan atau mapping. Jadi mapping itu hubungan tata letak antara kontrol dan hasilnya. Untuk mapping yang pertama itu ada di bagian casingnya, di tata letak slotnya. Slot pengisian daya dalam casing diatur secara spasial. Slot kiri untuk AirPods kiri dan slot kanan untuk AirPods kanan. Ini adalah pemetaan 1:1 yang sangat logis. Bayangkan jika slotnya berjejer depan belakang, pasti akan membingungkan. Jadi Apple membentuk kiri kanan supaya tidak membingungkan. Lalu ada proximity pairing. Ketika kita buka casing iPhone, pemetaan kedekatan fisik casing dengan ponsel dengan hasil digital muncul menu koneksi. Jadi ketika dibuka, di bagian iPhone-nya ada notifikasi, muncul animasi di layar bahwa iPhone sedang aktif dan terpairing di iPhone tersebut. Masih bagian pemetaan, masih bagian mapping. Active noise cancellation
menggunakan tombol yang ada di bagian batang dari AirPods-nya untuk memindahkan antara mode aktif noise cancellation dengan mode transparansi ini. Ini adalah pemataan aksi fisik ke perubahan kondisi audio. Selanjutnya, pada bagian audio spasial, ini adalah bagian paling canggih. Saat pengguna memutar kepala ke kiri, suara akan berpindah secara proporsional ke telinga kanan agar tetap berasal dari arah perangkat. Ini adalah pemetaan mapping gerak fisik kepala terhadap posisi suara virtual secara real time. Jadi kayak di bioskop, ketika kita geser kiri kepalanya, suaranya tuh seperti tetap ada di sini. Jadi mengikuti gerakan kepala. Prinsip selanjutnya yaitu feedback atau umpan balik. Ini adalah cara perangkat memberitahu Anda bahwa aksi Anda telah diterima. Yang pertama itu ada sentuhan magnetik. Jadi ketika si AirPods-nya dimasukin ke casing, ada rasa tarikan magnet dan ada bunyi klik halus. Ini adalah tactile feedback antara AirPods yang sudah berada di posisi benar untuk mengisi daya. Jadinya pas gitu. Lalu ada suara denting. Jadi begitu pengguna AirPods masukin ke telinga gitu, si AirPods-nya itu pengguna itu ngedengar suara bunyi ding seperti itu. Ini feedback audio bahwa perangkat sudah aktif dan terhubung. Itu umpan baliknya tuh. Lalu ada animasi di iPhone. Jadi muncullah status baterai di layar ponsel segera setelah casing dibuka. Ini adalah feedback visual yang meyakini pengguna. Jadi ketika iPhone-nya dibuka, ada notif di iPhone, ada animasi di iPhone, itu tuh langsung ada kelihatan status baterai di layar. Itu adalah feedback supaya ngasih tahu bahwa baterainya segini lagi, seperti itu. Lalu masih di feedback itu, di umpan balik itu ada silicone ear tips. Jadi fitur ear tip fit test di iPhone memberikan feedback digital jika segelnya tidak rapat. Jadi aplikasi akan memberitahu coba ukuran lain secara fisik, bunyi klik saat memasang tip ke earbud memberitahu bahwa posisi sudah terkunci. Seperti itu. Lalu ada active noise cancellation pada umpan balik ini. Jadi saat pengguna berpindah mode, AirPods mengeluarkan feedback audio berupa nada yang berbeda. Nada rendah yang berat menandakan active noise cancellation-nya sedang aktif, atau kedap, sedangkan nada yang lebih terbuka menandakan mode transparansi yang sedang aktif. Selanjutnya ada audio spasial. Feedback bersifat dinamis dan instan. Setiap gerakan kecil di kepala langsung menghasilkan perubahan distribusi suara di kedua earbud. Jadi langsung ketika fiturnya diaktifkan, langsung kerasa bahwa ada umpan balik, kerasa bahwa fitur itu sedang aktif. Prinsip selanjutnya adalah conceptual model atau modal konseptual. Jadi model konseptual adalah gambaran mental pengguna tentang bagaimana sesuatu bekerja. Pertama, model casingnya nih. Model casing itu sama dengan power banknya untuk si AirPods Pro ini. Jadi Apple berhasil menanamkan model konseptual bahwa casing tersebut bukan sekedar kotak penyimpanan, melainkan stasiun pengisi daya portable. Jadi pengguna paham kalau saya masukin ke kotak nih, baterainya tuh akan terus bertambah. Seperti itu. Lalu ada model otomatis, konsep otomatis ini. Jadi pengguna memiliki mental bahwa AirPods selalu siap, jadi nggak ada tombol on atau off. Jadi modalnya adalah ketika kotak dibuka, nyala, ketika masuk, mati gitu. Lalu ada active noise cancellation lagi. Pada model konseptual, Apple membangun konsep hening seketika ketika pengguna membayangkan ada preset suara yang bisa dinyalakan atau dimatikan. Jadi untuk pengguna itu ketika active noise cancellation itu dipasang, langsung tiba-tiba hening, kedap banget. Seperti itu. Konsep itu seperti itu. Lalu ada konsep audio spasialnya. Jadi model konseptualnya adalah bioskop dalam kepala. Pengguna merasa bahwa berasal dari arah layar iPhone atau iPad, bukan dari dalam telinga. Jadi misal iPhone yang di depan kita ngadap ke kiri tuh suaranya masih ada di depan sini, seperti itu. Iya, prinsip selanjutnya itu kendalanya constraints mencegah pengguna melakukan kesalahan. Menarik nih. Yang pertama itu physical constraint, yaitu bentuk slotnya. Jadi pengguna tidak bisa memasukkan AirPods kiri ke dalam slot kanan atau sebaliknya secara paksa. Bentuk ini sangat spesifik, jadi mencegah pengguna salah naruh. Jadi kalau misalnya kelihatan bahwa
Yang kanan tuh pasti masuk ke slot yang kanan, yang kiri pasti masuk ke kiri. Jadi tidak ada kendala setelah itu. Jadi dicegah kendalanya. Lalu ada magnetic constraint. Jadi magnet dalam casing memastikan AirPods tidak terjatuh meskipun casing terbuka dan dibalik. Ini adalah kendala fisik yang melindungi keamanan produk. Jadi yang dibalik-balik juga kayaknya nggak akan jatuh. Kayaknya. Lalu ada silicone ear tipsnya. Jadi desain sambungan ear tip bersifat physical constraint. Tip tidak bisa dipasang miring atau terbalik. Jadi hanya terkunci jika posisinya sempurna. Jadi si karet itu ketika masuk ke si bagian AirPods itu harus pas gitu. Jadi nggak bisa dipas-pasin. Jadi emang harus ngelock gitu. Nah gitu. Kesimpulannya, AirPods Pro ini adalah bukti nyata keberhasilan human-centered design yang mampu menyembunyikan teknologi kompleks di balik interaksi intuitif. Dengan menerapkan 6 prinsip fundamental Don Norman ini, mulai dari affordances, tanda, mapping, feedback, konseptual model, hingga constraints, produk ini dirancang sangat selaras dengan psikologi dan perilaku manusia. Pada akhirnya, AirPods Pro bukan sekadar tentang kecanggihan teknologi audio, melainkan sebuah mahakarya desain interaksi yang memberikan pengalaman penggunaan yang mulus, natural, dan bebas dari kesalahan. Demikianlah pemaparan studi kasus dari saya. Semoga analisis ini dapat memberikan perspektif baru bagi kita dalam melihat dan merancang sebuah produk di masa depan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.